Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughal Arabiyyah li ghairin natiqina biha juz keempat, ad-darsut tasi', pelajaran ke-9, dan kita masuk ke tamrin al-khamis, ya latihan ke-5, yaitu terkait tentang domir fasl ya. Sekarang kita akan membahas contoh-contohnya kemudian prakteknya. Tafadhal dibaca Pak Bayu. Ilaika amsilatun ukhra lidhamiril fasli. Alif. Wa ulaika humul muflihuna. Wa Ini yang benar innasya bacanya ilaika amsilatan ukhra. amsilatan. Amsilatan. Oh. Ya, sebagai maf'ul bih dari ilaika yang merupakan ini isim fi'il amar. Dia termasuk isim fi'il amar. Artinya khudz amsilatan ukhra. Ilaika Maknanya khudz. amsilatan ukhra lidhamiril fasli. Alif. Wa ulaika humul muflihuna. Nah, taib mana domir fasalnya di sini Pak Bayu? Hum Ustaz. Hum. Nah, ulaika sebagai Mubtada. mubtada. Khabarnya mana? Muflihuna. Muflihuna. Jadi di sini antara ulaika dengan muflihun itu sama-sama Ma'rifat. ma'rifat. Ya, ulaika isim isyarah, al-muflihun ma'rifat dengan kemasukan alif lam. Sedangkan yang diinginkan dari al-muflihun sebagai khobar, maka di sini wajib mendatangkan apa? Domir Fasal. fasal, hum. Tujuannya apa? Untuk menepis kesamaran atau kerancuan al-muflihun ini, apakah dia sebagai khobar atau badal. Nah, untuk menepis hal tersebut dan memastikan al-muflihun sebagai khobar, didatangkanlah domir fasal yaitu hum. Domir fasal di sini isim atau huruf Pak Bayu? Huruf Ustaz. Huruf. Baik, nah, domirul fasli sama dengan harfun. Sehingga apa? La Mahalalaha minal la i'rabi. mahalla laha minal I'rabi. i'rab. Nah, jadi nggak punya kedudukan dalam i'rab. Baik, lanjut. Inna syani'aka huwal abtaru. Abtaru. Baik, mana domir fasalnya? Huwa Ustaz. Huwa. Ya, asalnya inna syani'aka al-abtaru. Ya. Ini ada kemungkinan dibaca inna syani'aka al-abtara. Ya, naat untuk syani'aka. Ya. Sedangkan yang diinginkan di sini adalah khobar. Syani'aka sebagai isim inna, al-abtar sebagai khobar inna. Nah, terjadilah kesamaran antara al-abtar ini naat untuk syani'aka atau khobar. Maka untuk menepis kesamaran tersebut, didatangkanlah huwa, domir fasal. Nah, terus, Hadhihi hiya sayyaratu. hazihi hiya sayyaratu. Nah, domir fasalnya mana? Iya Ustaz. Hiya. Kenapa harus didatangkan hiya di sini? Karena untuk ini apa? Membedakan dengan bisa sebagai naat Ustaz. Badal. Badal, hazihi. Ya, untuk membedakan apakah dia badal atau khobar. Badal. Nah, jika diinginkan khobar, maka wajib mendatangkan domir Fasal. fasal, yaitu hiya di sini, yang mana domir fasal itu sama dengan harfun la mahalla laha minal i'rab. Nah, sekarang prakteknya istahrij.
Istahrij ma waroda fitarsi min iril fasli. Nah, sekarang keluarkan di pelajaran, di hiwar itu domir fasal. Ada nggak? Coba kembali lagi ke hiwar. Cari domir fasalnya Pak Bayu. Ada nggak? Ada. Ada huwal kutai. Mana? Ada huwal Hada huwal kutayyibu. kutayyibu. Nah, berarti huwa di sini domir Pasal. fasal. Terus, Ada huwas sababu. mana dia tuh? Di Di baris keberapa? mudaris. Perkataan mudaris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustaz. Hada huwa sababu. Nah, mumtaz. Nah, ada lagi nggak? Di hada huwal murakibu. Hada huwal murakibu. Baris ke Mudaris. Yang setelah yadhulu rajulu. Hada huwal murakibu al-jadidu. Nah, mumtaz. Ada lagi? Cukup ya ada tiga ya. Yes. Baik. Ya. Nah, praktek lagi. Nah, nomor dua ada Adakhil alif lam ngalal khobari fi kulli fi al kul adakhil al ngalal khobari fi kulli jumlatin mimma ya'ti wa ati bidomiri faslin munasibin. ya ada. Jadi masukkan alif lam pada khobar yang ada di setiap jumlah berikut, kemudian datangkan domir fasal yang sesuai. Nomor satu Hadza baitun, jadi hadza huwal baitu. menjadi Hadza huwal hadza baitu. huwal baitu. Nah, oke. Terus Haula'i najihuna, menjadi haula'i humul humul humun najihuna. nama haula'i humun Humun najihuna. najihuna. Nah, terus Hadhihi majalatun, menjadi hadhihi hiyal majalatu. nama hadhihi al majallatu. Nah, terus Ulaika ulaika ro sifat rasibat dan rosibatun. menjadi Ulaika hunna hunnar rosibatu. nah mumtaz. Ulaika hunnar rasibatu. Nah, baik. Mumtaz. Ya, insya Allah dapat dipahami ya domir fasal ini Pak Bayu ya. Ustaz. Baik, sekarang nomor 6. Mas Pak Pujo, nomor 6 dibaca. Nah, Ustaz. Minna minna man yuridu hadhihi minat tab'idiyatu fa makna minna ba'duna ilaika. Baik. Sekarang kita akan mempelajari makna huruf jer. Makna dari huruf-huruf jer. Yang diambil pertama huruf min. Ya, huruf min itu sendiri
teman-teman memiliki banyak makna. Ya, kadang dia bermakna at-tab'id, artinya sebagian. At-tab'id ini yang dipelajari. Kadang dia mengandung makna as-sababiyah, menjelaskan sebab. Kadang bermakna ibtidaiyah, ya, permulaan. Ini ada banyak makna dari min. Ada banyak makna dari min. Ya, cuman yang akan kita pelajari di sini adalah min yang bermakna tab'idiyah, sebagian. Ya, makanya minna man yuridu ay ba'duna man yuridu. Sebagian dari kami ada yang ingin. Minna itu maksudnya sebagian dari kami. Minnya bermakna ba'du. Ya. Taib. Dengan banyak contoh kita akan bisa memahaminya. Coba dibaca contohnya. Nomor 1. Ilaika amsilatan ukhra. Ilaika amsilatan ukhra. Kul min eh ya. Kullu min hada. Kul. Ini kul. Fil amr. Makanlah. Oh, nafsa. Kul min hadas saridi. Iya. Kul min hadas saridi. Artinya, Makanlah dari sebagian saridi apa? makanlah dari sebagian sarit. Ya, sarit itu makanan yang terbuat dari tepung dicampur susu. Ya, makanannya orang Arab. Bu, Dibuat dari tepung gandum, terus dicampur susu. Iya, apa ya bahasa kita itu? Pokoknya olahan dari tepung gandum dicampur susu. Kayak bubur lah. bubur gandum gitu. Iya. Jadi sebagian. Ya, sebagian bukan semua ya. Min littabi'id. Ya. Terus Minat minat tulabi man ya man ya raful dan inkiliyat dia arifu man ya rifu inkili man ya riful inkiliyati. Injil ziyata apol B. Oh yes, man ya riful inkiliyata. Artinya dari murid-murid. Lanjut wa minhum Oh, wa minhum may man may ya'raful far faron ya'rifu man ya ya'rifu. man ya'rifu faronsiata man ya'riful faronsiata wa minhum Terus man li apa man la ya'rifa man man la ya'rifu hum huma man ya huma. Baik. Artinya se- ini jadi sebagian murid-murid gitu Ustaz. ya, ya minnya litabi'id. Sebagian murid-murid siapa yang Ada, bukan siapa yang tahu gitu. ada. Kita artikan ada. Man Ada itu kan siapa, tapi kan nggak cocok untuk dirikan siapa. Jadi nah, sebagian murid ada yang tahu atau ada yang mengerti sebagian bahasa. oh, sebagian murid-murid ada yang tahu bahasa Inggris. Sebagian mereka ada yang tahu bahasa Prancis. Sebagian mereka ada yang tidak mengetahui keduanya. Ya, jadi min litabi'id menunjukkan ba'du tulab sebagian murid-murid. Jadi min litabi'id itu dia bisa diambil alih oleh ba'du. Ya, kul ya ba'du hadzal sarid. Ya, ba'du tulab man ya'riful ingliziyah. Nah, ini. Jadi dia minnya litabi'id. Terus nomor 3. Qala ta'ala
Wa minan nasi may may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minina. Allah berfirman, sebagian manusia ada yang berkata eh, aman dengan Allah, selamat dengan Kami beriman. oh kami beriman. Kami beriman dengan Allah dan eh, dengan hari akhir Dan dan beriman kepada hari akhir gitu Ustaz. Dan hmm, dan apa mana mana pi. dan mereka bukan orang mukmin gitu. Dan mereka tidaklah termasuk orang-orang beriman. Jadi ini orang-orang munafik maksudnya. Jadi ada sebagian manusia, yaitu orang-orang munafik, yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi sejatinya mereka bukanlah orang-orang beriman. Kenapa? Karena ya ucapan hanya di lisan, tapi tidak diyakini dengan hati. Dan itulah orang-orang munafik. Makanya yaqulu, ada yang berkata dengan lisannya, kami beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi hatinya menolak. Maka orang-orang semacam ini tidak bisa dikatakan mukmin beriman. Ya, jadi wa minan nas syahidnya di sini, ba'dun nas, sebagian manusia. Karena nggak semua manusia munafik, hanya sebagian saja. Makanya bermakna ba'du, tabi'iyah, tabi'idiyah. Ya, bermakna tabi'id minnya. Terus nomor 4. Wa qauluhu ta'ala wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan mereka mendirikan sholat, dan sebagian dari mereka gitu. Sebagian dari apa? Dan sebagian dari apa yang dirizkikan kepada mereka, Yang kami rezekikan kepada mereka, yang kami rizkikan kepada mereka, mereka yunfikun, mereka mereka apa ya, mendustakannya gitu. infakkan, yunfikun, anfaqa yunfiku itu berimpak. Kok dusta? Mereka menginfakkannya. Baik. Nah, jadi di sini syahidnya mana? Mimma, Mim, mimba dima rozaknahum. Dari sebagian yang kami rezekikan. Karena contohnya antum yang diberikan rezeki oleh Allah, apakah seluruh harta antum infakkan atau sebagian saja? bagian Sebagian. Makanya mimma di sini tabi'idiyah yang menunjukkan sebagian. Terus anta min ahsanit tullabi adaban adban wa ilman. adaban wa ilma. Adaban wa ilman. Nah, kam, jadi kamu adalah sebagian murid yang baik, Kamu termasuk sebagian dari murid-murid yang paling beradab dan paling ber- bagus. Hasan itu bagus. kamu adalah termasuk sebagian murid-murid yang paling bagus, beradab dan berilmu gitu. Paling bagus adab dan ilmunya. Paling bagus Paling adab. baik adab dan ilmunya. Baik, min di sini tab'id ya. Karena bukan dia doang yang bagus adab dan ilmunya. Banyak. Berarti dia termasuk sebagian dari yang banyak itu. Makanya min lit tab'id. Ya.
Nah, jadi itu makna min yang pertama. Ya, jadi min itu yang kita pelajari di sini maknanya adalah tabi'idiyah, kadang menunjukkan makna sebagian. Kalau misalnya kita mengatakan eh, minal asatizati man yad'u ila tauhidi. Nah, minal asatizati man yad'u ila tauhidi. Minnya di sini Pak Bayu min apa? Min sebagian Ustaz. Sebagian. Karena nggak semua ustadz menyuruh kepada tauhid. Nah, ada yang menyuruh kepada hal-hal lain. Berarti sebagian dari ustaz-ustaz itu menyerukan tauhid. Ya, jadi untuk mengetahui dia bermakna tabi'idiyah itu adalah bagaimana melihat konteksnya. Apakah itu menunjukkan keseluruhan atau sebagian. Kalau menunjukkan sebagian, maka minnya adalah tabi'idiyah. Min yang bermakna ba'dun atau sebagian. Jelas insya Allah tentang min tabi'idiyah ini ya. Insya Allah jelas. Baik, nomor 7, Pak Darso, silakan. Nggak maksud. Afaista fi Faronsa Hamzatul istifhamu tataqaddama Hamzatul ala istifhami Hamzatul istifhami tataqaddama ala huruful tataqaddamu ala tataqaddamu ala huruful atofi nahu hurufil atfi. hurufil atfi nahu awalam yang dulu al-a'raf Langsung aja. Nomor 2, afalam afalam yas afalam yasiru asumma idza ma waqa'a amin amantum 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 bihi wa akhawatuha tata'akhkhara tata'akhkharu tata'akhkharu an hurufil atofi nahu fahal yuhlaku il ila ilal qaumu ilal qaumul fasiquna Baik. adkhil Perhatikan di sini ini kaidah. Ini pastikan ini perhatikan. Ini kaidah. Ya, jadi kaidah apabila ada hamzatul istifham ketemu dengan huruf atop, maka urutannya adalah hamzah dulu baru harful atfi. Ini urutan. Kalau ada hamzah istifham bertemu dengan huruf atop, maka penulisannya bagaimana? Hamzah dulu baru huruf atop. Iya. Adapun selain hamzah istifham seperti man, ya, selain hamzah istifham ya, seperti misalnya hal, ya. Nah, ini maka dia dulu baru huruf atop. Ya, jadi huruf atop dulu apa? Huruf atop dulu baru ham, ini harful atfi, ya, baru harful istifham. Jadi ada dua ya. Pertama, kalau huruf istifhamnya berupa hamzah, maka hamzah dulu baru huruf atop. Tapi kalau selain hamzah huruf istifhamnya, maka huruf atop dulu baru huruf istifham. Ya, contohnya di sini. Awalam yanzuru
Awalam yanzuru, wawunya waw atop, harful atfi. Nah, sekarang hamzahnya hamzah istifham. Maka urutannya apa? Hamzah istifham dulu baru huruf atop. Afalam yasiru, fa'nya fa atop, huruf atop. Kemudian hamzah istifham. Maka hamzah istifham dulu baru huruf atop. Asumma, summa juga huruf atop. Kemudian didahului hamzah istifham. Maka urutannya hamzah istifham dulu baru huruf atop. Adapun selainnya, selain hamzah istifham dari huruf-huruf istifham selalu datang belakangan setelah huruf atop. Berarti huruf atop dulu baru huruf istifham. Contoh fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Fa-nya huruf atop, halnya istifham. Ya. Nah, ini. Jadi intinya apa? Jika huruf istifhamnya adalah hamzah, maka dia disebut duluan baru huruf atop. Tapi jika istifhamnya itu selain hamzah, maka huruf atop dulu baru istifhamnya. Jelas ini? Misal Ustaz. Baik, praktek. Adhil. Adkhil wawal atfi ala hatainil jumlataini. Aja'a mudarrisuna jududun. Nah, dikasih waw atop. Menjadi Awaja awaja'a mudarrisuna jududun. ya, awaja mudarrisuna jududun. Nah, jadi karena istifhamnya berupa hamzah, maka hamzah dulu baru huruf atop. Menjadi awaja'a mudarrisuna jududun. Terus nomor 2. Hal hadza jaizun. Kasih huruf atop. Fahal hadza jaizun. Wahal hadza jaizun. Nah, huruf atop dulu baru istifham. Kenapa? Karena istifhamnya bukan hamzah. Jadi huruf atop dulu baru istifham. Wahal hadza jaizun. Jelas insya Allah perbedaannya ya. Namzat. Ini kaidah penting ini. Supaya tidak keliru. Ya, di mana letak huruf atop. Ketika istifham. Jika istifhamnya berupa hamzah, maka hamzah dulu baru huruf atop. Jika istifhamnya selain hamzah, maka huruf atop dulu baru istifham. Ya. Baik, nomor 8, Pak Bayu. Ada Mas Yuda gitu. Hah? Mas Yuda. Baik, tafadhal nomor 8, Mas Bayu. Ya Ustaz. Wa idh qala Ibrahimu huna idh maf'ulun bihi laflin mahdhufin takdirihi udkuru udkuru Takdiruhu. takdiruhu udkuru Uzkuru. Nah. Baik. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang apa di sini? Tentang id. Ya. Tentang id. Nah. Id di sini teman-teman. Ini adalah merupakan id yang dia dikenal dengan zarab. Ya. Ya. Jadi dia ini. Iza itu ada yang iza pujaiyah. Ada yang iza zarfiyah. Nah, kalau iza pujaiyah itu maka selalu jatuh setelahnya jumlah ismiyah. Ya, iza pujaiyah itu jatuh setelahnya jumlah ismiyah. Ya. Adapun jika dia jatuh setelahnya jumlah fi'liyah
maka dia termasuk adat syarti. Adat syarat. Iya, adat syarat. Nih. Atau dia bisa juga bermakna dharab. Ya, yang bermakna hina. Iya, bermakna hina. Makanya wa idh qala Ibrahimu huna idh maf'ulun bihi. Karena dia isim jatuhnya. Dharab. Dharab itu isim. Maf'ulun bihi. Li fi'lin mahzufin takdiruhu udhkuru. Ya, maf'ul bihi untuk fi'il yang dibuang, takdirnya udhkuru. Bagaimana takdirnya? Wadhkuru idh qala Ibrahimu. Wadhkuru hina qala Ibrahimu. Nah, itu. Ya. Jadi wadhkuru idh qala Ibrahimu atau wadhkuru hina qala Ibrahimu. Nah, makanya dia isim di sini disebabkan dia bermakna dharab. Dharab zaman. Ya. Saya ulangi, id itu kalau jatuh setelahnya jumlah fi'liyah fi'il madhi maka dia bermakna hina. Ini kaidahnya teman-teman ya. Jadi id apabila jatuh setelahnya jumlah apa Mas Wahyu? Iya, Jumlah fi'liyah fi'ilnya fil madi Ustaz. madi maka dia bermakna apa? Hina. Hi, hina. Berarti dia Hina. adalah dzarab. Ya, isim. Berarti jatuhnya Isim. isim. Ya. Terus nomor 9. Mauta jam'u mayyatin wa huwa ala waznin fa'la ghairu munawwanin li'annahu mamnu'un min nasorfi. Ya. Baik. Nah, ini kita akan bahas di nomor 9 ini di antara wazan-wazan yang menunjukkan mamnu minas sarfi itu adalah fa'la. Ya. Jadi kalau antum menemukan polanya fa'la, fa'la ini maka dia termasuk isim yang mamnu minas sarfi yang nggak boleh ditanwin. Tip. Coba praktek datangkan jamak dari yang polanya fa'la. Marid menjadi Mardo ya. marda. Nah, ahsanta. Marid menjadi marda. Berarti marda di sini mamnu minas sarfi atau munsharif Mamnu min nasorfi. karena pola Karena polanya fa'la tidak bertambah. fa'la. Nah, mumtaz. Terus qatilun menjadi Kotilun kotla. Kotla ya. qatla. Nah, iya, qatla. Jamaknya qatla qatil. Qatla jarih Jarihun jarha. jarha. Nah, jadi qatil itu maksudnya korban pembunuhan. Qatla berarti banyak korban pembunuhan. Jarih itu luka, orang yang terluka. Jarha berarti banyak orang yang terluka. Jarha. Terus Asirun asro. menjadi asra. Nah, asir itu tawanan. Seorang tawanan. Asra itu berarti banyak tawanan. Terus Sori'un sor'a sor'a. sori'un menjadi sor'a. Apa artinya sori, Mas Wahyu? Sori Ayo. terbunuh juga Zat. Bukan. Hmm. Kok terbunuh? Iya. Dari kata soro'a. Soro'a itu artinya ini. Musoro'ah. Apa bahasa kita itu?
pertikaian. Jadi sorry itu adalah orang yang bertikai, satu orang yang bertikai. Ya, sor'a itu berarti banyak orang yang bertikai, berkelahi. Iya, konflik. Nah, itu sorry, orang yang berkonflik. Sor'a berarti banyak orang yang berkonflik. Terus Ahmaku. Ahmaku. Ahmaku ya. menjadi ahmaku menjadi Apa? fa'la menjadi Hamko. hamqa. Ya, menjadi hamqa. Ya, artinya apa ahmak? Huwa rajulun ahmaku. Bodoh, Ustaz. Dia adalah laki-laki yang bodoh. Hum rijalun hamqa. Mereka adalah laki-laki yang bodoh. Jadi hamqa, jamak dari ahmak. Nah, intinya nomor 9 ini ingin menjelaskan setiap ya isim yang polanya fa'lah maka dia termasuk isim yang mamnu minas sorfi. Jelas insya Allah ini ya Mas Wahyu ya. Insya Allah, Ustaz. Baik. Nomor 10 Pak Bayu. Robbi arini huna Robbi asluhu ya Robbi hudifa minhu harfun nida'i wa ya'ul mutakallimi hadza misalul munada lil mudofi ila ya'il mutakallimi Baik. yajuzu Sekarang kita akan membahas tentang terus yajuzu fi ya yajuzu fi ya'ihi khamsatu awa awajuhin wahia Auzubillah. apa Ustaz? wahya benar hazfuha Wahia hatfuha ma'a baqa'il kasroti nahwu ya Rabbi wa hadha huwal aksaru isbatul ya'i sakinatan nahwu ya Rabbi hada dawanal awwali fil kasroti terus isbatul ya'i maftuhatan nahwu ya Rabba ya Rabba ya Rabbiya kolbul ya'il kolbul ya'i alifan nahwu ya Rabba wa qad talhaquha ha sakinati indal waqofi nahwu ya Rabbah qabilul ya'i terus alifan qalbu bukan qabilu qalbul ya'i qalbul ya'i alifan wa wahdafuha wal is wal walistighna'u anha bil fathati nahwu ya Robba ya ya terus ya jema'u ya jama'u hadhil auju ah aujuhu qauluna auju ha aujuha qauluna qauluna Robbi Robbi Robba Robba Robbiya Robbiya Baik. Nah, perhatikan di sini. Sekarang kita akan membahas tentang munada mudhaf kepada ya mutakallim. Ya munada mudhaf kepada ya mutakallim. Bagaimana cara membacanya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbi arini.
Rabbi arini. Itu asal kalimatnya ya Rabbi. Ada munada, munadanya dibuang. Itu boleh. Membuang huruf nida itu hukumnya boleh. Kemudian ya mutakallimnya juga dibuang. Menjadi Rabbi. Ya, itu asalnya munada ya. Ya Rabbi asalnya. Ya dibuang, ya nidanya dibuang, ya mutakalimnya juga ikut dibuang. Jadi ingat ya, ketika antum buang ya nida kepada yang mudhof terhadap ya mutakalim, maka ya mutakalimnya juga ikut dibuang. Ya, saya ulangi. Misalnya kita bilang ya abi, gini ya. Ya abi, antum buang ya-nya, kemudian ya mutakalimnya juga ikut dibuang menjadi abi. Itu. Ya, Rabbi asalnya ya Rabbi, ya-nya, ya munadanya dibuang, maka ya mutakalim juga dibuang menjadi Rabbi. Ya, baik, jelas ini? Jelas, Ustaz. Jelas nggak? Ya. Nah, sekarang ada juga 5 cara baca untuk yang mudhof kepada ya mutakalim. Ya, itu tadi yang itu hukum asal, ya. Cara baca yang asal. Tak boleh juga dengan menggunakan salah satu dari cara yang 5 ini. Yaitu apa? Antum buang iya nidanya, ya. Puan antum buang iya mutakallimnya, iya nidanya tetap ada. Ya Rabbi, itu boleh. Jadi kalau antum buang iya nida, maka iya mutakallim juga dibuang menjadi Rabbi. Ini. Nah, kalau iya mutakallim dibuang, maka ya nida boleh tetap ada menjadi ya Rabbi, dan ini yang paling banyak. Jadi hazfuha ay hazfu ya mutakallim ma'a baqail kasrah. Ya, kasrahnya tetap ada. Ya Rabbi, ya Rabbi. Atau tetap ada semuanya. Ya, dengan mensukun ya. Ya Rabbi. Ya, ya Rabbi. Nah, ini banyak juga, tapi tidak lebih banyak daripada yang pertama. Yang pertama itu lebih banyak, ya Rabbi. Yang kedua, ya Rabbi itu juga banyak. Ya. Kemudian kemudian mempatahnya menjadi ya Rabbiyah, ya Rabbiyah. Nah, itu. Dengan mempatah kalau tadi dengan mensukun ya, sekarang yang ketiga dengan mempatahnya menjadi ya Rabbiyah, ya Rabbiyah. Kemudian yang keempat mengganti ya alif menjadi ya Rabbah. Bukan ya Rabbi lagi. Ya Rabbah. Dan boleh dikasih hak saktah. Menjadi ya Rabbah. Wa Rabbah. Gitu. A Rabbah. Nah, kalau huruf nidanya selain ya. A Rabbah. Wa Rabbah. Ya Rabbah. Itu boleh. Atau mengganti ya alif. Dan membuangnya. Sehingga harokatnya fathah. Menjadi ya Rabbah. Itu boleh. Ya Rabbah. Itu boleh. Jadi intinya ada 5 cara baca. Rabbi, Rabbi, Rabbia, Rabba, Rabba, Rabbi. Rabba. Ya. Rabba. Jadi Rabbi, Rabbi, Rabbia, Rabba, Rabbah, Rabbah. Jadi ada 5. Ya. Ya, ada berapa? 5. Rabbi tanpa ya. Rabbi dengan ya tapi sukun 2. Rabbia dengan ya fathah 3. Rabba dengan fathah, kemudian Rabba dengan alif. Ya, itu 5 cara baca untuk munada yang mudhof kepada ya mutakallim. Kalau antum ganti misalnya ya akhi menjadi apa, Pak Bayu? Kalau 5 bacaan akhi. Akhi berarti akhi, akhi, Terus, terus, eh, aho, aho, akho, terus, akhia, terus,
Ya, baik, mumtaz. Kalau orang Arab akhuya kan, akhuya. Tapi yang ya ketika dia fathah dikasih waw, akhuya. Tapi boleh juga akhiya, akhiya. Jelas insya Allah ini Pak Bayu ya. Ya, Ustaz. Baik. Nomor 11. Lanjut. Idahum yastabashiruna. Idza kana jawabus syarti jumlatan ismiyatan wajaba iqtarinuhu bil fa'i kama Iktiranuhu. iqtiranuhu bil fa'i kama alimtu alimta Kita. wa yajuzu iqamatu idal hujaiyati maqamal fa'i. Baik. Nah, sekarang ini yang Anda jelaskan tadi. Idza apabila jatuh setelahnya jumlah ismiyah, maka dinamakan dengan iza apa? Hujaiyah. Fujaiyah. Ya. Nah, iza fujaiyah ini selalu datang ketika menjadi jawab syarat. Yang mana jawab syarat ini berupa jumlah ismiyah. Ya. Nah, saya ulangi, pada pertemuan sebelumnya, jawab syarat itu kan harus berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari' supaya dia jazm. Ya, ada kalanya jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Ketika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah, maka wajib dikasih fa. Ya, fa. Kalau enggak dikasih fa, maka harus dikasih idza fujaiyah. Ya, contoh misalnya, intajlis atau intajtahid tajtahid fa anta najihun. Apa hukum fa di sini, Pak Bayu? Dalam Wajib, contoh Ustaz. intajtahid fa anta najihun. Wajib. Kalau enggak berarti diganti idal, Wajib. Ustaz. Kenapa wajib? Karena Karena jawabnya berupa jumlah, ismiyah. karena jumlah ismiyah. Oke. Nah, kalau enggak mau pakai fa, maka boleh diganti dengan iza fujaiyah. Jadi intajtahid idza anta najihun, antum bilang. Ya. Jadi intajtahid idza anta najihun. Boleh. Intinya fa dalam jawab syarat yang berupa jumlah ismiyah itu boleh diganti dengan iza fujaiyah. Boleh diganti dengan iza fujaiyah. Ya. Dan ingat iza fujaiyah itu selalu jatuh setelahnya jumlah ismiyah. Selalu jatuh setelahnya jumlah ismiyah. Berbeda dengan fa. Maka fa itu boleh jatuh setelahnya jumlah fi'liyah. Tapi misalnya fi'ilnya tolab atau fi'ilnya dipisah oleh qad. Misalnya, in tajtahid faqad tanjah. Faqad tanjah. Nah, itu ada fa jatuh setelahnya fi'il tapi ditengahi oleh qad. Adapun iza fujaiyah itu maka selalu jatuh setelahnya jumlah ismiyah, itu bedanya. Kalau fa itu boleh jumlah fi'liyah setelahnya selain fi'il mudhari' atau fi'il mudhari' tapi dihalangi oleh qad, nafi, ya misalnya, atau istifham. Adapun iza fujaiyah maka selalu jatuh setelahnya jumlah ismiyah. Jelas ini? Insyaallah, Ustaz. Jelas ini Pak Bayu? Ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Baik. Nomor 12, Pak Pujo, dibaca. Nah, Ustaz. Faman yudlillah. Faman yudlilillah gitu, Ustaz. Wa man yudlilillahu.
Wa man yudlil wa man yudlilillahu al-mudhari'ul majzumun al-mudhari'ul majzumu bisukuni wal amrul mabni ala mabni ala Alaihi. wa mabni alaihi minal fi'lil mudha'af minal fi'lil mudha'afi ya juzu fi huma al id Fihima. fi hima ya juzu fihimal idghamu wal fakku nahu lam. Baik, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Perhatikan, ya, sekarang kita akan membahas tentang fi'il mudha'af. Ya. Fi'il mudha'af itu apa? Fiil yang Siapa yang tahu? Fi'il mudha'af itu apa? lam sama ainnya sama. Yang apa? Lam sama Iya, fi'il ainnya. yang lam dan ailnya sama. Ain dan lam fi'ilnya sama. Nah, fi'il mudha'af ini, ya, ketika antum jazamkan dia, berarti dia fi'il mudhari' yang bisa majzum. Itu maka boleh antum menjazamkannya dengan tasdid fathah. Misalnya saya ambilkan contoh yamurru. Yamurru. Ini kalau antum kasih lam, menjadi antum lam yamurro. Lam yamurro. Jadi tasdid fathah. Atau boleh antum lepas idghamnya menjadi lam yamrus. Lam yamrur. Yamrur. Jadi boleh antum baca dua. Ya. Boleh lam yamurro atau boleh lam yamrur. Ya. Di sini contohnya lain misalnya syadda yasuddu. Kalau kemasukan lam yasudda atau lam yasdud dengan melepas idgham. Boleh tetap idgham dan fathah atau dilepas idghamnya dan sukun menjadi lam yasdud. Boleh lam yamurra atau lam yamrur dengan melepas idgham dan sukun. Begitupun fi'il amarnya. Fi'il amarnya boleh dengan cukup membuang huruf mudhara'ah menjadi murra, syudda, atau antum pisah dan memberikan hamzah di awalnya menjadi umrur atau usdud. Umrur atau usdud. Ya. Nah, di sini dhalla yadillu. Dhalla adalla yudillu. Adalla yudillu. Ya, Allah pisah. Ya, Allah pisah menjadi yudlil. Boleh yudilla. Boleh yudilla, tapi di sini juga boleh dipisah menjadi yudlil. Gitu kan? Di dalam Al-Quran juga wahlul. Nah, dari kata halla yahullu. Halla yahullu hulla. Boleh hulla atau boleh dengan memisah idgham dan menambahkan hamzah menjadi uhlul. Wahlul uqdatam min lisani. Ya, jelas ini untuk yang mudha'af. Insya Allah jelas. Yang lain, Mas Wahyu, Pak Bayu, Pak Jelas, Darso. Ustaz. Hah? Insya Allah jelas. Mas Pak Wahyu, jelas Mas Wahyu ya. Pak Bayu gimana Pak Bayu? Insya Allah jelas. Baik. Nomor 13 dibaca. Mana'u ma fi kama yatakallamu ah yatakallamu ahla Faransa. Nah, ma itu ma apa di situ? Nah, Manafi bu. Kita udah belajar macam-macam ma. Ada manafi, ada ma mausul, ada ma zaidah. Um, Namanya ma apa?
Pak Darso, ma-nya ma apa? Mausul Ustaz. Ma mausul, mumtaz. Jadi, kallazi yatakallamu ahlu Faransa. Seperti yang penduduk Perancis berbicara. Jadi kalau dia bermakna yang, kallazi. Nah, kalau bisa ma-nya diganti dengan allazi, makanya ma mausul. Jelas, ma mausul di sini. Baik. Nomor 14. Ma mufradu al al juludu. Apa? Mufradnya julud. Julud itu jamak taksir. Yang lain apa? Pak Bayu, Mas Wahyu, Pak Darso. Jildun. Julud. Mufradnya apa? Jildun. Jildun bukan? Hah? Jildun, mumtaz. Jildun. Artinya kulit ya, julud. Baik. Nomor 15, Pak Darso. Ustaz. Adkur baba kulla fi Udkur, bukan adkur. Udkur, fi'il amr. udkur udkur babu kulla Baba, maf'ul bih. adkur baba kulli fi'lun Ustaz. Udkur, bukan azkur. Udkur, fi'il amr. Ud- Udkur baba kulli fi kulli fi'lu mimma ya'ti Fi'lin, mudhaf ilaih. Dari kulli. fi'lin Setiap jatuh kata setelah kullun itu pasti majrur sebagai mudhaf ilaih. udkur baba kulli fi'lin mimma ya'ti istansara Nah, jelaskan dia termasuk wazan apa? Babnya bab apa? Sulasikah? Sulasi mujarodkah? Sulasi mazidkah? Polanya bagaimana? istansara bab ifta'al istaf'ala Ustaz. Istaf'ala dia apa? Dia fi'il madhi. Enggak. Babnya apa? Sulasikah? Kalau sulasi mujarodkah? Mazidkah? Atau rubaikah? Rubai mujarodkah? Atau rubai mazidkah? Sulasi sulasi mazid Ustaz. Nah, sulasi mazid. Oke. Babnya sulasi mazid. Mazid dengan berapa huruf? Eh, tiga huruf Ustaz. 3 huruf. Baik. Terus nomor 2. Taqa'ara dari wazan tafa'ala. Tafa'ala. Babnya apa? Babnya sulasi mazid Ustaz. Sulasi mazid. Mazid dengan berapa? Dengan 2 huruf. 2 huruf. Oke. Terus Ini fi'il madhi Ustaz. terus fi'il selanjutnya. Istabsyara istabsyara bab istaf'ala. Sulasi mazid 3 huruf Ustaz. Oke. Terus Lana dari bab fa'ala. Sulasi mujarad. sulasi mujarrad. 6. Baik. Nomor 16, Mas Wahyu. Malam yugorgir. Ai
Ayu muddata ghor adamil ghorgir ghorgiruti Gorgoroti. ghorgoroti. Hadhihi ma al masdariyatul dzarfiyatu. Aka Ya, amsilati. jadi ma di dalam kata ma lam yugargir ini adalah ma masdariyah zarfiyah. Kenapa dinamakan masdariyah? Karena nanti yugargir bisa ditakwil ke masdar, yaitu gorgoroh. Ya, kemudian kenapa ma-nya zarfiyah? Karena ditakwil ke muddata. Muddata. Makanya namanya ma masdariyah zarfiyah. Seperti dalam kata madama. Madama itu menjadi muddata dawam. Muddata dawam. Jadi dama bisa ditakwil ke masdar sorry, maka masdariyah. Kemudian ditakwil ke zarfiyah muddata, maka namanya ma masdariyah zarfiyah. Ya. Contoh lain, baca. Saya beko. Sayabqal islamu ma baqiyal alamu. Ay muddata Muddata baqail baqail alamu. Alami. alam. Ya, jadi ini ya, jadi manya masdariyah zarfiyah. Kenapa masdariyah? Karena bisa ditawil ke masdar sorry baqa. Kemudian kenapa zarfiyah? Karena bisa ditawil ke muddah. Maka istilahnya ma masdariyah zarfiyah. Terus Ati'uni ma ata'tullahu wa rasulahu. ata'tullaha wa rasulahu. Berarti Ata'tullaha wa rasulahu. Ay muddata ita'atillaha wa rasulahu. baik. Jim Nomor idlis fi hadzal kursiyyi ma lam ya'ti sahibuhu. Ay muddata adami ityani sahibihi. Itian masdar dari yati. Muddata ya, zarfiyah dari ma. Lam diganti dengan adami supaya semuanya isim. Ya, kalau kalimatnya begini Mas Wahyu. Ya, ma ya, misalnya ya, u'tika ya, u'tika ma istu. Ya, saya akan memberikan kamu selama saya hidup. Ya, berarti ma-nya ma apa di sini? Ma masdariyah Masdariyah dzarfiyah. zarfiyah. Kalau tawilnya gimana? Itu apa Ustaz? Akti U'tika tika terus berarti tawil dulu ke zarf menjadi apa? muddata Ma-nya muddata muddata. Baru cari masdar asa ya isu. asa ya isu Aisyan berarti muddata aisi aisy. Selama saya hidup. Baik, gini aja deh. Ya, untuk pembelajaran ma masdariyah dzarfiyah ini ya yang hadir 4 orang ini harus bikin contoh minimal 2 kirim lewat WA. Ya, nggak boleh nggak. Ya Pak Bayu ya. Ya Ustadz, siap Ustadz. Ya, Mas Wahyu juga, Pak Puju, Pak Darsu insya Allah harus Ustaz. bikin contoh 2. Ya, 2 saya koreksi nanti. Nggak boleh nggak terkait tentang ma masdariyah zarfiyah ini. Insyaallah. Baik, selesai kita pembahasan tentang ini ya tentang
ad-darsul tasi ini, ya insya Allah nanti kita akan lanjut ke ad-darsul asyir. Baik, sebelum kita tutup, tafadhol, ada yang ditanyakan? Afwan Ustaz, tadi terjemahan mudata apa ya Ustaz? Apa? Mudata. Muddat itu selama. Selama. Kan dia menunjukkan keterangan waktu selama. Tapi apa lagi? Ada lagi nggak? Yang lain? Nggak ada. Pak Bayu, Ya Ustaz, cukup Ustaz. cukup. Oke. Berarti karena nggak ada yang ditanyakan, berarti saya anggap paham. Tinggal ngerjakan tugas. Ya, syukran. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.